Stadion Maulana Yusuf merupakan salah satu ruang publik penting di kota Serang. Selain menjadi tempat olahraga dan juga aktivitas masyarakat, kawasan ini juga menjadi sumber penghidupan bagi para pedagang kaki lima atau PKL. Namun, kebijakan relokasi pedagang, sterilisasi kawasan, dan juga penerapan parkir berbayar memunculkan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan juga pedagang. Lalu, apakah kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan manfaat bagi semua pihak? Atau hanya satu pihak saja? Halo semuanya, kenalin saya Muhammad Zaki Maulana dari kelompok 7, mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hasil penelitian dari jurnal kami sebagai bagian dari tugas praktikum. Nah, jadi di video kali ini intinya kita itu mau membahas terkait hasil penelitian dari jurnal kelompok saya. Nah, sebelum masuk ke hasil penelitian, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang jadi fokus penelitian kami. Nah, jadi Stadion Maulana Yusuf ini kan selama ini bukan cuma tempat tempat yang digunakan sebagai olahraga atau rekreasi masyarakat aja, tapi di kawasan ini juga terdapat aktivitas ekonomi yang cukup aktif. Nah, terutama itu dari para pedagang kaki lima atau PKL, yang dimana mereka ini menjadikan stadion ini sebagai tempat untuk mencari nafkah. Nah, jadi selama bertahun-tahun itu kan banyak pedagang yang berjualan di sekitar pinggir jalanan stadion, karena memang lokasinya itu dianggap strategis dan juga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat luas. Nah, kondisi ini nih bikin interaksi antara pedagang dan juga pembeli itu bisa berlangsung dengan cukup baik. Nah, namun di situasi tersebut itu mulai berubah ketika Pemkot Kota Serang itu melakukan penataan kawasan Stadion Maulana Yusuf ini, di mana pemerintah itu menerapkan berbagai kebijakan. Contohnya itu kayak relokasi pedagang ke area dalam stadion, terus juga ada sterilisasi kawasan sama penerapan sistem parkir berbayar gitu sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib dan juga terorganisasi. Nah, kemudian dari sisi pemerintah ini kan kebijakan ini dianggap penting gitu buat menjaga ketertiban, terus juga mengurangi kemacetan sama meningkatkan kualitas ruang publik. Tapi dari sisi pedagangnya sendiri, kebijakan tersebut itu justru malah menimbulkan berbagai persoalan baru gitu. Jadi ada beberapa pedagang itu yang mengaku bahwa setelah mereka direlokasi itu jumlah pembelinya itu jadi kurang drastis gitu, karena lokasinya itu dianggap kurang strategis dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Nah, dampaknya ya pendapatan mereka juga ikut menurun gitu. Nah, dari situlah muncul konflik kepentingan antara pemerintah dan juga para pedagang, di mana pemerintah sendiri ingin menciptakan kawasan yang lebih tertib dan juga nyaman, sementara pedagang berusaha untuk mempertahankan akses ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Nah, oleh karena itu penelitian itu dilakukan untuk melihat gitu terkait bagaimana konflik tersebut itu terjadi, terus juga siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana dampaknya gitu terhadap kondisi ekonomi para pedagang di kawasan Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang ini. Nah, untuk memahami hal tersebut lebih lanjut, berikut adalah data dan juga temuan yang kami peroleh selama penelitian. Nah, sebelum masuk ke kasus Stadion Maulana Yusuf, kita itu perlu memahami terlebih dahulu bagaimana posisi sektor informal dalam perekonomian Indonesia secara umum. Nah, jadi berdasarkan grafik data Badan Pusat Statistik atau BPS, proporsi pekerja sektor informal di Indonesia itu memang mengalami sedikit penurunan gitu dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi
jumlahnya itu terhitung masih sangat besar gitu, yaitu sekitar 57,8% dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2025. Nah, angka ini itu nunjukin bahwa dari lebih dari separuh masyarakat yang bekerja di Indonesia itu masih menggantungkan penghasilannya gitu pada sektor informal, yang artinya sektor informal ini itu masih menjadi salah satu penopang utama gitu dalam perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki atau mempunyai keterbatasan akses gitu terhadap pekerjaan formal ini. Nah, kalau dalam konteks penelitian ini, itu para pedagang kaki lima yang beraktivitas di kawasan Stadion Maulana Yusuf itu merupakan bagian dari sektor informal tersebut gitu. Jadi mereka itu menjalankan aktivitas ekonomi gitu secara mandiri, dan juga mereka bergantung pada keberadaan ruang publik untuk memperoleh pendapatan. Jadi karena itu tuh ketika pemerintah menerapkan gitu kebijakan yang memengaruhi ruang usaha sektor informal, itu dampaknya gak cuma berkaitan dengan penataan kawasan aja, tapi dia juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat gitu, yang dimana masyarakat ini kan menggantungkan hidupnya pada aktivitas tersebut. Jadi kayak gitu. Nah, setelah melihat posisi sektor informal di tingkat nasional tadi, itu kita dapat melihat bagaimana kondisi tersebut itu tercermin gitu di Kota Serang. Nah, grafik ini nih nunjukin bahwa Kecamatan Serang itu punya jumlah PKL terbanyak gitu dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu sekitar 306 pedagang. Selain itu juga terdapat sekitar 925 kios dan juga hampir 3.000 kios gitu yang beroperasi di wilayah ini gitu. Nah, jadi data tersebut itu nunjukin bahwa Kecamatan Serang itu merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Serang, di mana aktivitas perdagangan ini itu gak cuma dilakukan melalui toko atau kios formal aja, tapi dia juga melibatkan sektor informal kayak misalkan tadi PKL yang memanfaatkan ruang-ruang publik itu buat menjalankan usahanya. Nah, hal ini menjadi penting karena Stadion Maulana Yusuf itu kan berada di wilayah Kecamatan Serang ya. Jadi dengan kata lain, kebijakan penataan yang dilakukan di kawasan stadion ini itu gak berdiri sendiri gitu, tapi dia itu terjadi di tengah kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi gitu di masyarakat. Nah, kalau misalkan kita mengacu dari perspektif ekonomi politik, kondisi ini nunjukin bahwa ruang publik itu memiliki fungsi gitu yang berbeda bagi setiap aktor. Kalau misalkan bagi pemerintah, kawasan stadion itu kan merupakan aset publik gitu yang perlu ditata agar lebih tertib dan juga terorganisasi gitu. Tapi bagi para pedagangnya sendiri, kawasan yang sama itu merupakan ruang ekonomi yang memberikan akses gitu terhadap konsumen dan juga menjadi sumber penghasilan sehari-hari. Jadi oleh karena itu ketika kebijakan penataan itu diterapkan, jadi dampaknya itu gak cuma berkaitan gitu dengan perubahan tata ruang, tapi itu juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat gitu yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut. Nah, di sini ada temuan penelitian. Yang pertama itu ada relokasi mengurangi akses konsumen. Jadi sebagai bagian dari penataan kawasan, pemerintah itu kan melakukan relokasi PKL gitu ke area dalam Stadion Maulana Yusuf ini dengan tujuan yaitu untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib dan juga terorganisasi. Nah, kalau kita analisis, kalau misalkan kita lihat dari perspektif ekonomi politik kelembagaan, relokasi ini tuh nunjukin bagaimana pemerintah itu sebagai kelembagaan formal itu punya kewenangan gitu dalam menentukan aturan penggunaan ruang publik. Jadi kebijakan yang dibuat pemerintah itu kemudian mempengaruhi gitu aktivitas ekonomi kelompok informal yang selama ini itu memanfaatkan ruang tersebut gitu untuk mencari nafkah. Nah, yang kedua itu ada pendapatan PKL yang mengalami penurunan. Jadi dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang itu mereka menyampaikan bahwa setelah relokasi dilakukan, lokasi yang berada di dalam kawasan stadion ini dinilai kurang strategis lah bagi mereka kalau misalkan dibandingkan dengan lokasi sebelumnya.
Nah ini akibatnya kata mereka itu jumlah pembeli itu mengalami penurunan gitu, yang kemudian malah berdampak pada menurunnya pendapatan. Nah kalau misalkan kita analisis, temuan ini nih nunjukin bahwa persoalan utama yang dihadapi pedagang itu bukan cuma perpindahan lokasi berdagang, tapi itu juga tentang berkurangnya akses terhadap konsumen gitu. Jadi dalam aktivitas perdagangan sektor informal, lokasi ini memiliki nilai ekonomi gitu, karena yaitu menentukan seberapa mudah gitu pedagang itu buat menjangkau pembeli. Kalau misalkan akses tersebut berkurang, ya peluang untuk memperoleh pendapatan juga itu ikut menurun. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga munculnya resistensi. Jadi, penelitian ini juga menemukan adanya resistensi atau perlawanan dari sebagian PKL gitu terhadap kebijakan relokasi dan penerapan portal parkir berbayar ini. Nah, bentuk resistensi tersebut itu muncul karena bentuk resistensinya itu muncul lewat penolakan dan juga ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Di mana resistensi yang muncul itu nunjukin bahwa kebijakan tersebut itu gak cuma dipandang sebagai upaya penataan kawasan, tapi justru dianggap mempengaruhi keberlangsungan para usaha pedagang gitu. Dengan kata lain, yang dipertahankan oleh PKL itu bukan cuma soal tempat berdagang, tapi juga sebagai sumber penghidupan yang selama ini mereka peroleh gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada terjadinya konflik kepentingan. Jadi dari hasil penelitian itu nunjukin pemerintah dan PKL itu punya kepentingan yang berbeda gitu dalam memandang kawasan stadion ini. Dimana pemerintah itu fokus pada ketertiban, terus juga pengelolaan kawasan dan juga peningkatan fungsi ruang publik, sementara para pedagang lebih berfokus pada keberlangsungan usaha mereka. Nah, cara analisis perbedaan kepentingan tersebut itu ngejelasin mengapa konflik itu muncul gitu setelah kebijakan itu diterapkan. Meskipun menggunakan ruang yang sama, pemerintah dan PKL itu memiliki tujuan yang berbeda gitu terhadap pemanfaatan kawasan stadion ini. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi sumber ketegangan gitu antara kedua pihak ini. Kemudian, jika seluruh temuan tersebut dilihat gitu secara bersamaan, maka terlihat gitu adanya ketimbangan relasi kuasa gitu antara pemerintah sebagai kelembagaan formal dan juga PKL sebagai kelembagaan informal, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan aturan penggunaan ruang publik, sedangkan PKL ini itu berada pada posisi yang harus menyesuaikan diri gitu terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi inti konflik dalam kasus penataan kawasan Stadion Maulana Yusuf ini. Nah, di sini ada 3 solusi atau rekomendasi. Nah, yang pertama itu ada penataan kawasan yang memperhatikan akses ekonomi PKL. Jadi intinya ini memastikan relokasi itu tetap punya potensi ekonomi yang baik gitu bagi para pedagang. Nah, dalam kasus ini persoalan yang muncul itu bukan soal karena pedagang itu dipindahkan, tapi karena lokasi baru yang dianggap kurang mampu menarik pembeli gitu seperti sebelumnya. Nah, hal ini juga nunjukin bahwa penataan kawasan itu gak cuma cukup lihat dari aspek keteraturan ruang, tapi pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana kebijakan tersebut itu mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat gitu yang menggantungkan penghasilannya dari kawasan ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada penguatan komunikasi antara pemerintah dan PKL. Jadi intinya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan para pedagang, di mana konflik yang terjadi itu kan nunjukin ada perbedaan gitu cara pandang terhadap kebijakan yang diterapkan. Yang dimana pemerintah sendiri melihat relokasi itu sebagai upaya menciptakan kawasan yang tertib, sementara pedagang lebih merasakan dampaknya gitu terhadap keberlangsungan mereka. Oleh karena itu, ya komunikasi ini nggak boleh cuma dilakukan saat kebijakan akan diterapkan, tetapi juga tetap dilakukan selama proses pelaksanaannya. Jadi
dengan adanya dialog yang lebih terbuka gitu pada para PKL ini, justru kedua pihak itu dapat saling memahami kepentingan masing-masing gitu, sehingga kebijakan yang diambil itu lebih mudah diterima dan juga tidak menimbulkan penolakan yang berkepanjangan. Rekomendasi yang terakhir itu adalah menciptakan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan juga kebutuhan masyarakat. Oke, jadi penataan kawasan itu kan memang penting gitu buat nyiptain ruang publik yang lebih nyaman dan juga teratur. Tapi kawasan stadion juga itu kan jadi ruang ekonomi gitu bagi banyak pedagang. Nah, dari sudut pandang ekonomi politik kelembagaan, kondisi tersebut itu memperlihatkan bahwa satu kebijakan itu bisa menghasilkan dampak yang berbeda bagi aktor yang berbeda juga, di mana pemerintah itu memperoleh manfaat gitu berupa kawasan yang lebih tertata, sedangkan sebagian pedagang itu harus beradaptasi gitu dengan perubahan gitu yang mempengaruhi aktivitas usaha mereka. Jadi karena itu keberhasilan suatu kebijakan itu seharusnya tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan penataan, tapi juga harus dilihat dari kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan juga kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Melalui 3 rekomendasi tersebut, penataan kawasan Stadion Maulana Yusuf ini diharapkan bisa berjalan lebih inklusif atau menyeluruh, sehingga tujuan pembangunan kota itu tetap tercapai gitu tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi bagi para pedagang yang selama ini menggantungkan kehidupannya gitu di kawasan tersebut. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.